udah siap dipanen nih, usia 20 hari nih. Kita pindah ya. Iya Mas. Nah, kalau panen cara gampangnya dulu pas belum ngerti panen itu sehari itu cuma dapat 20 kilo itu seharian. Oh panas sih. Sekarang untuk panen 20 kilo itu cukup 10 menit. Kayak gitu. Iya. Karena dulu belum ngerti, jadi masih becek gitu. Harusnya udah usia panen tapi masih dikasih makan kan becek tuh. Nah, untuk milah magotnya dari makanan susah kan. Jadi karena sekarang udah ngerti, kalau emang usianya panen kan 18 hari ya, sampai 20 hari gitu. Jadi usia 15 hari itu udah ngasih makan terakhir tuh, stop gitu. Oh ya, jadi kenapa tadi saya bilang higienis, waktu dia penguraian itu suhunya tinggi. Pas suhu tinggi itu, apa namanya, bakteri itu pada mati, kayak gitu. Oh, makanya hangat. Dan lalat yang lain itu nggak berani juga datang karena suhunya tinggi kayak gitu. Kalaupun dia nelur di sini nih gitu, pasti nggak bakal netes karena suhunya tinggi gitu. Kayak gitu. Ini panennya kita pilah aja yang kasar-kasar kayak gini. Maggot gini ada kotorannya nggak Mas? Ada, tapi sedikit banget dan kotorannya itu bagus buat pupuk namanya kasgot. Tapi karena ini udah campur sama makanan yang lain, ya udah campur ke sini. Tapi karena kecil-kecil nggak kelihatan. Gitu. Ini yang kita ambilin aja yang kasar kayak gini caranya. Ntar ini karena kita punya ayam, nah bagusnya itu kalau ternak maggot minimal punya ayam atau entok lah. Biar panennya gampang dan hasil panennya itu langsung yang ini ntar bisa buat pakan ayam. Mana gigi? Nggak gigit dia kok, nggak gigit. Ini banyak nih. Matang bisa. Ya bisa sih. Tuh. Ini. Ini biasanya kalau udah panen selain dikasih ke ayam dikasih di apa lagi Mas? Kita jual. Sekarang permintaan banyak. Jadi sebenarnya kalau ada tiap hari kan ada yang ada panen nih 10 kilo sampai 20 kilo gitu kan. Nah, itu biasanya udah ada yang pesen nih buat pakan ayam, buat pakan ikan kayak gitu. Ini ntar kita jual yang ini. Yang ini buat pakan ayam sendiri. Gitu. Nah, terus yang ini yang masih ada apa namanya kasgot ya namanya, bekas maggot ya. Oh ya. Ini kan nggak mungkin kita milihin satu-satu. Kita biarin aja ntar pada minggir nih maggotnya nih. Terus yang ini kita buat bibit, buat siklus lagi biar siklusnya nggak putus kayak gitu. Itu salah satu tipnya biar panennya cepet dan siklusnya nggak putus gitu. Jadi yang dipanen misalnya 100%, 20%-nya buat bibit gitu. Kayak gitu. Tinggal Sekarang kita kasih pakan ayam ya Mas. ayo di belakang nih. Yuk. Ini friend kita mau kasih ayam makan ayamnya nih Mas. Jadi untuk ayam kecil kasih makannya yang kecil. Tuh kasih. Makan. Udah. Nah ini kita mau kasih makan ayam yang lebih gede friends. Ayamnya lebih Masuk, sakit masuk. deh. Oh. Lompat. Taruh sini biar dia ke dalam lagi. Nah, Kalau dipegang, nggak apa-apa, masukin aja sini. Kalau Masukin. dipegang ayamnya, masukin gini. Nih. Oh. Nah, terus sampai ke badan-badannya. dia seneng banget makan maggot, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan pada lumpuh ntar. Oh, Kayak gitu. lumpuh. Maksimal 50% dari jumlah makannya dia. Kayak gitu. Kenapa bisa lumpuh Mas? Karena proteinnya terlalu tinggi. Oh. Kayak gitu. Jadi di sini itu ayam kita itu kalau udah usia 2 minggu makannya itu nasi, sayur sama maggot aja. Dan nasi sayur itu kita dapat dari warga juga. Gitu. Warga yang udah milah sampah tadi gitu. Yang organik. Gitu. Jadi ayamnya ya organik. Gitu. Lebih sehat ayam kampung gitu. Oke friends, kita udah belajar tadi cara mengelola sampah organik menggunakan maggot. Nah, selain kita mengelola sampah maggot menggunakan maggot, kita juga maggot ini bisa digunakan sebagai hal-hal yang lain. Buat pakan bisa atau buat budidaya kita sendiri juga bisa.
Nah, kalau misalnya teman-teman ingin belajar budidaya atau mengolah sampah organik menggunakan maggot di sini bisa kan, Mas? Boleh. Jadi di sini itu terbuka untuk umum gitu, dan bahkan hampir tiap hari ada yang kunjungan. Oh. Entah itu dia mau belajar atau beli maggot, tiap hari ada yang datang kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Dan nggak cuma dari Bekasi aja gitu, bahkan dari luar Bekasi juga banyak gitu. Oh, dari dari luar Bogor, kota gitu ya? dari Subang kayak gitu. Oh, Banyak juga yang kesini gitu untuk belajar. Ya ada yang budidaya, ada yang untuk ngelola lingkungan, sampah yang di lingkungan mereka kayak gitu. Oh iya. Kalau teman-teman ingin datang ke sini, alamatnya ada di alamat mana, Mas? Jadi untuk Joglo Larva Center Jati AC itu alamatnya ada di Jalan Koja 2, RT 2 RW 12 Jati AC, Kota Bekasi gitu. Bisa kontak saya langsung gitu. Nah, kalau teman-teman ingin pesan atau mau belajar, kalian bisa langsung kontak ke nomor Mas Pujiono ini. Oke. Teman-teman, kita belajar untuk memilih-milih sampah yang organik sama anorganik, dan agar lingkungan kita tetap lestari dan sampahnya tidak banyak ada di mana-mana. Betul gitu. Oke, Mas, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan untuk penjelasannya juga. Ya, oke, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Semoga sukses terus. Terima kasih. Iya. Semoga Najos juga Iya. tetap berkarya terus dan makin terkenal, makin sukses. Iya, makasih, Mas. Sama-sama. Nah, friends, kita kebetulan sekali bertemu dengan pemiliknya, Joglo Larva Center. Ya, dengan nama siapa, Pak? Mulyanto Diharjo. Oh, Mulyanto. Ya, nama saya Nael. Nail ya. Iya. Nah, Bapak punya ide awal mula untuk membuat kayak Joglo Larva Center ini dari mana, Pak, idenya? Ya. Nama Joglo Larva Center sebetulnya karena memang di sini kan ada bangunan mirip joglo lah ya. Kemudian larva itu sebetulnya kejelasan dari maggot sebagai salah satu organisme yang berada dalam siklus lalat BSF. Nah, dan itu yang memiliki peran dalam mengurangi sampah organik secara signifikan, secara efektif ya, dan juga ramah lingkungan atau higienis. Iya. Nah, awal mulanya saya melakukan pengolahan sampah organik dapur dengan maggot itu kurang lebih pertengahan tahun 2019. Waktu itu ada teman saya dari Purwokerto yang sudah membidangi soal maggot. Sebelumnya kami di sini di RW 12 sudah melakukan pemilahan sampah organik sebetulnya. Tapi waktu itu masih menggunakan lubang biopori. Oh iya. Nah, jadi kita timbun ya, lubang dengan sampah organik yang sudah terpilah, dimasukkan lubang biopori. Dan ketika tahun 2019, pertengahan tahun 2019 itu kami mengisi acara tentang pengolahan sampah. Saya satu frame dengan teman saya dari Purwokerto. Saya masih memakai metode ditimbun dengan lubang biopori. Teman saya sudah membawakan materi dengan maggot. Nah, dari situ mulai saya mengenal maggot. Walaupun sebetulnya sudah tahu, sudah mendengar ada maggot sudah lama, cuman kami belum pernah melakukan. Ya, niat utamanya sebetulnya kami ingin punya partisipasi terhadap lingkungan RW 12 di sini. Jadi salah satu masalah yang masih belum selesai, bahkan sampai sekarang kan masalah sampah. Nah, dengan kami melakukan pengolahan sampah organik dengan maggot ini, setidaknya kami memberikan partisipasi terhadap RW 12 ikut menyelesaikan masalah terutama sampah di RW 12. Dan hari ini kita sudah mengelola sampah 300 KK. Wow. Dari RW 12. Sampah organik dapur ya, khusus sampah organik dapur. Biar berkurang gitu ya. Sangat berkurang. Karena 1 KK itu kurang lebih setengah kilo. Jadi kalau 300 KK itu satu hari kurang lebih 120 sampai 150 kilo sampah organik yang terkumpul. Warga udah kami edukasi agar sampah organik dapur itu, sisa makanan, sisa bahan makanan, sisa bahan masakan, sisa sayur, sisa buah, itu
tidak dibuang ke tempat sampah yang seperti biasanya, tapi ditempatkan di ember yang sudah kami sediakan. Setiap rumah satu. Embernya seperti itu. Oh. Nah, setiap hari tim kami, Mas Puji dan atau gantian dengan yang lain keliling untuk mengambil. Keliling komplek ini. Ya, ini sebetulnya perkampungan, bukan komplek. Oh, perkampungan. Ya. Nah, dan yang jelas ketika sampah organik dapur sudah dipisah dari sumber dari awal, sampah yang lain bersih, tidak ada lalat, tidak ada bau, tidak kotor, tidak menimbulkan tikus, ditumpahkan kucing atau anjing, sudah nggak ada. Nah, teman-teman, yang dilakukan Bapak ini sangat positif, yang menginspirasi kita untuk memilah-milih sampah agar bisa menjadi hal yang positif gitu. Pak, bisa nggak kita yang masih muda dikasih nasihat oleh Bapak biar kita bisa kayak memiliki cita-cita yang mulia, terus bisa bisa tetap rajin gitu seperti Bapak. Ya, proses pengelolaan sampah atau pengelolaan sampah dari rumah itu adalah cara yang sangat bagus untuk membuat karakter anak menjadi bertanggung jawab, sportif, ya, dan melakukan secara otomatis riset bahwa dia melakukan sesuatu yang dia menjadi punya, nantinya akan menjadi memiliki skill ya, keahlian. Yang saya maksudkan bahwa saat ini secara umum sampah itu dibuang di satu tempat, dan itu biasanya masih campur, lalu kemudian habis itu dikumpulkan di TPS atau di TPA gitu ya. Nah, konsep membuang sampah pada tempatnya itu adalah konsep yang penting rumahku bersih, tapi nggak peduli tempat orang lain kotor. Artinya nggak sportif, kita egois. Buktinya apa? Tidak ada yang mau kalau rumahnya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Padahal semua menghasilkan sampah. Nah, dengan pengelolaan yang terpisah dari sumber dari awal ini, sampah organiknya dipisah, sampah anorganiknya dipisah. Pertama, di samping tadi dibuat magot, kita bisa menghasilkan ekonomi. Kandang magot di sini dengan menghasilkan UMR, Pak, setiap bulan. Nah, kemudian sampah yang kering bisa jadikan bank sampah. Itu punya nilai. Jadi sampah-sampah anorganiknya seperti botol, seperti kertas, seperti plastik, itu semua punya nilai, dijual. Kita dijual di bank sampah. Dirongsokkan lah yang bahasa lama ya, rongsok. Tapi sebenarnya kalau sekarang sudah banyak komunitas terkait bank sampah. Nah, dengan seperti itu, kalau dari rumah melakukan itu, bapak kita melakukan itu, ibu kita melakukan, anak-anak itu akan mengikuti. Jadi anak itu melihat, kalau saja bapak saya dulu sudah melakukan itu, saya dan teman-teman seusia saya, seusia bapak ya, seusia om ya, itu sudah akan melakukan itu, rumah udah bersih, nggak ada lalat, nggak ada bau, nggak ada tikus, nggak menyalahkan orang. Nah, seusia Nael ya, dan adik-adik bahkan yang di bawah balita itu, kalau biasa sudah rumahnya itu sampahnya ditempatkan secara terpisah, bukan dibuang pada tempatnya, tapi pilah, tempatkan, angkut secara terpisah. Nah, organiknya untuk magot atau untuk peternakan ayam mungkin yang lain juga bisa gitu. Kemudian anorganiknya sudah dipisah menjadi bank sampah atau dirongsokkan, ditimbang menjadi nilai uang juga. Sisanya tinggal 10-20%. Sangat efektif pengurangannya. Mulai hari ini sedikit mungkin membuang sampah. Dengan cara apa? Pilah sampah dari awal sesuai dengan jenisnya. Setelah itu akan mempermudah petugas untuk melakukan pengelolaan. Kira-kira begitu, Nael ya. Nah, tagline untuk dulu itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan karena kondisi sekarang berbeda, jadi tagline yang dulu itu diperbarui menjadi sekarang, yaitu pilah, tempatkan, dan angkut sesuai dengan jenisnya, yang organik sama yang anorganik gitu. Pak, luar biasa sekali, sudah memiliki beberapa penghargaan, Pak.
penghargaannya ada apa aja Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi memang banyak yang respect dan memberikan penghargaan. Ini dari seringnya menjadi pemateri ya. Materi di ini waktu itu dari Aqua Iya. ke sini, kemudian membawa sebuah foundation, kemudian ini dari kampus Universitas Unisma. Waktu itu di salah satu jurusan agrobisnis mengundang kami. Terus kemudian ini piagam dari Pak Wali Kota. Ya, belum lama, bulan Juni, tanggal 26 Juni kemarin. Iya. Nah, sekaligus saat kami mencanangkan program 1000 kandang makot di Kota Bekasi. Wow. Ya. Nah, Mantap banget ya. Pak. Alhamdulillah, jadi memang pengakuan itu membuat kami juga semangat. Jadi memang sebetulnya proses masih panjang. Harapan kami dengan 1000 kandang, 1 RW, 1 kandang makot, sampah Kota Bekasi selesai. Di Kota Bekasi itu ada 1031 RW. Kalau 1 RW 1 kandang makot, sampah sudah selesai. Iya, sudah berkurang banyak. Kurang banyak, tinggal 20%. Hari ini 2000 ton, tinggal 200 ton saja. Jadi Oke Pak, terima kasih. Ceritanya cukup menginspirasi kita. Dan semoga kita yang masih muda bisa melanjutkan ide Bapak ini supaya sampahnya semakin berkurang jauh untuk kedepannya. Bapak terima kasih ya. Iya. Ada generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyelesaikan sampah? Iya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya. Siap. Dan juga penjelasannya. Oke. Ya. Oke friends, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di channel kita. Dadah.